Ketua DWP Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengukuhan kepada pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Lubuk Linggau dengan masa bakti 2024 hingga 2029. Pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Lubuk Linggau dilaksanakan di Auditorium Sinema Hall Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Pengurus DWP Kota Lubuk Linggau dikukuhkan langsung oleh Ketua Pengurus DWP Provinsi Sumatera Selatan. Acara ini turut dihadiri oleh Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rustam Effendi, Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, Haji Trisko Devriansa, beserta organisasi perangkat daerah dan jajaran pemerintah Kota Lubuk Linggau. Di dalam sebutannya, Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, beserta Ketua TV PKK Kota Lubuk Linggau, Haji Rizka Priba Ayu, mengucapkan selamat kepada pengurus DWP Kota Lubuk Linggau yang telah dikukuhkan. Mereka juga mengharapkan para pengurus DWP dapat bekerja sama dengan kompak dalam melaksanakan tugasnya menuju tujuan Linggau juara. Dengan adanya pengukuhan ini, diharapkan pengurus DWP Kota Lubuk Linggau dapat menjalankan peran dan juga fungsinya dengan baik, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Lubuk Linggau masa bakti 2024-2029. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Nyonya Hajah Desi Kasnayati Edward ditandatangani. Kota Lubuk Linggau masa bakti 2024-2029 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025, saya, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan, mengukuhkan Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Lubuk Linggau masa bakti tahun 2024-2029 sesuai dengan surat keputusan yang sudah dibacakan oleh Sekretaris Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan. Kepada ibu-ibu, selamat bekerja, menjalankan program kerja di masing-masing bidang dengan selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan. Persatuan Kota Lubuk Linggau untuk menandatangani yang telah mewakili. Berikutnya kami persilakan Ibu Hajah Leni Aryani Arinasa untuk menandatangani. Dong Linggau, semangat sekali lagi Linggau. Wujudkan Linggau juara, karena ibu-ibu hebat, suami-suami hebat, pasti ada istri yang hebat mendampingi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kondisi kegiatan-kegiatan apa tidak harus dibuat anggaran atau dibantu melalui APBD, karena pasti dibantu oleh suami untuk melakukan kegiatan tersebut. Saya sangat menghargai peran Dharma Wanita Persatuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup baik bagi masyarakat maupun anggota, khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Untuk itu, saya berharap seluruh pengurus senantiasa meningkatkan kapasitas diri, berinovasi, dan membangun kerjasama yang solid dengan pemerintahan dan para pemangku kepentingan. Saya yakin dengan semangat dan kebersamaan Dharma Wanita Persatuan Kota Lubuk Linggau dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan Kota Lubuk Linggau yang lebih baik, sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Baik, Linggau juara, Dharma Wanita, salam sehat berdaya.
Salam Dharma Wanita, sehat berdaya. Manulah albinio di WA ada dibalasnya. Apa sibuk jalan sama ceweknya lain nih anda nih. Tentang lah cewekan sama dokter. Lah ada ingat lagi sama Mang Yadi ya. WA lagi lah. Tapi padek pula menalbin kawin sama dokter tuh. Pacak dapat sontek gratis. Mano Mang Yadi? Katanya lah dem di tos. Nah, nih, nah. Woi Mang Yadi. Oi. Ai, dem. Kau nih, Bin. Lah lama kau di sini? Lamunnya nunggu kau. Aku pikir apa kau jalan sama cewek kawin dokter tuh. Ai, kata kamu tapi tidak apa-apa lah, Bin. Kau sama cewek kau sama dokter tuh. Lemak pule. Kalau tuh buka demam, hakit, pacak sontek gratis. Itulah masalahnya Yadi. Ngapa? Kau udah tahu perkembangan hubungan aku sama si dia. Ya, si dia. Emang ngapa? Nak nyebut nama, tapi agak bahaya. Au. Cak mana nih ya? Nak tahu nih kau? Au. Nah, dem. Aku kan lah serius sekarang nih. Ibarat kata tuh, dem. Caknyo, perlulah aku membuka hati kan. Jadi, Terus? aku tuh bukan cuma nak membuka hati bae sekarang nih Yadi. Nak serius. Au. Nah, aku pikir ketemu dokter kemarin, Caknyo inilah nih jodoh aku. Jodoh yang ndak kemana-mana. Tapi cewek jodoh, mekan kamu tuh sama. Sama ndak. Apalagi ini ya, yang paling mirip apa coba? Apa? Hidungnya. Hidung kami. Agak mancung dikit. Kalau ku mancung nih anak. Tapi kuka bukan hidung mancung. Apa? Bibo. terus yang mana? Serunya aku denger cerita kan. Lah kelamuan jomblo tadi kan. Jadi pas ketemu tuh seru. Ini nih aku apa mama gosip. Terus. Terus. Tinggal makan ya kan makan. Nah, jadi aku pikir Adem, Caknyo inilah jodoh aku kan. Jadi aku ngomong sama dia. Dek, kakak ini nak serius aku ngomong. Karena ladem mantep nih hati nih. Ladem banyak kesamuan. Terus aku ngomong. Jadi aku ngomong pertama, ada 3 pertanyaan Mang Yadi. Pertama, Dek, Age kalau misalnya kita nikah, nak di mana? Apa nak di Bali? Mantap. Karena aku tuh punya cita-cita nikah di pinggir pantai. Iya ya. Undangan tuh dikit bae. Hemat biaya. Tinggal di Linggau bisa pule di Sungai Malus. Jadi aku ngomong, nak di
Bali, apa nak di Lombok. Nah, saking kenyo tuh, saking aku galak nian sama dia, aku ngomong apa nak di Perancis. Dia jawab, "Hai Kak, tidak galak adek Kak." Pertama, dia ngomong jawab tidak galak, wah. Berarti aman dak masalah tempat di Linggau nila. Berarti wongnya dia dak galak berpoya-poya kata orang tuh kan, dia galak ngambur-ngambur ke duit. Masuk dak? Masuk, bagus. Telah. Tapi aku belum ngomong. Adem apa kita di ini be, di panti asuhan be. Kan kakak kan galak komando, komunitas manusia berdonasi. Nah, kan Adem sering kita berdonasi di situ ngunjungi panti-panti. Apa nikah di panti asuhan. Tapi belum aku ngomong, agak be. Tapi alang kesedia boleh, nak nikah di panti asuhan. Pok anak yatim piatu, masih pacak kami kak ngurus ngabina. Lah, berbagi masalah sekalian sama komando. Terus. Yang kedua. Tapi padek cek. Yang pertama berarti dia udah milih-milih tempat. Wis, Adem senengnya anakku, wah cak nyonya jodoh aku. Yang kedua ya, Dik. Dek, ini yang paling penting. Kalau misal kita nikah, Ge, nak mahar apa, Dek? Aku ngomong. Nak berlian semate, berlian dua mate, apa? Mas. Terus saya emas sebatang dua batang. Terus minta apa? Nak tahu tak jawaban dia apa? Aida do Kak. Ada idak nak apa-apa. Wah, alah keberuntung hidup ngabi. Lah dokter Yadi. Ndak banyak kendak. Kok kemarin tuh make emas kawin. Nah, itulah. Namanya juga mas kawin kan? Iya, mas kawin. Dem aku pikir, berlian ndak galak, emas ndak galak. Tapi aku tetap namanya mas kawin lanang gitu nih Yadi. Tenang begek lah aku siapkan. Spesial. Tapi lemak lah itu kan ndak beban. Ndak beban. Jadi apa yang aku kasih dia terima. Nah, tapi ada dek aja. Adeknya aku Kak. Terus apa yang ketiga itu penasaran? Ada 3 pertanyaan yang paling pamungkas. Apa? Dijawab dengan pamungkas juga. Nak tahu tak kau apa? Apa? Nih nak tahu? Nak tahu. Yang ketiga aku ngomong, Dek, kakak inilah siap nian. Kapan kita nemuin wong tua dek? Kita cari tanggal baik, nikah kita. Terus? Itulah intinya kan. Intinya kan lagi ujungnya nikah, kan nikah. Iya. Tahu enggak jawaban dia apa? Apa? Ai Kak, sebenarnya ini anak adik omong. Pertama, ngapo dia udah galak nikah di mana-mana. Kedua, dia juga udah galak nak mahar apa-apa. Nah, ternyata jawabannya ada di pertanyaan ketiga. Apa? Karena dia ngomong, karena adik ini udah galak nikah sama kakak. Apa? Nggak galak nikah sama kau? Nggak galak nikah sama aku. Lah nolak kau berarti dia? Nolak aku. Lah wajar, nggak galak-galak. Oh ini nasibnya nih Abin. Untung nggak jadi nikah di panti asuhan tadi Kak. Nambah sedih. Nambah sedih. Itulah Yadi, kau nggak tahu. Sebulan nih aku ngilang, baru hari lah aku pacak ketawe, ningok makan kan. Sebulan Kak ku nyemolo. Ningok cam, coba dia lagi Bali. Coba dia lagi berlian. Udah kita cari kopi leha belan tuh. Udah lah Dik, kalau sekarang aku nak menata hati dulu lah. Udah kita cari makan Bela ya. Nampak ya lapo ya. Masih antusias enggak kau nak cari cerita? Antusias lagi aku sedih, aku sendoy. Udah ya Dik, kate enggak tuh jodoh dak kemana-mana.
Kita foto bersama terlebih dahulu tentunya bersama para pemenang di hari ini untuk seluruh dewan juri dan juga segenap panitia pelaksana. Kami persilakan, boleh kita foto bersama terlebih dahulu. Tentunya di hari ini silakan semuanya kita kumpul bersama. Boleh naik semuanya berdamping ya. Dari TK Cendana Kids ya. Pak Cia asal sekolah RA Umi ada dengan jumlah nilai 1150 atas nama Iza asal sekolah RA Umi 1200 atas nama Zaid Ahnaf As-Sadiq dari TK IT Raudatul Jannah. Kepada nama-nama yang kami sebut, saya persilakan untuk ke atas. Kami sudah 5 kali menyeleksi pewarnaan untuk tingkat SD khususnya, sangat bagus sekali sampai bingung ya, jadi berapa 5 kali seleksi akhirnya karena harus ditetapkan juara 1 dan 2, 3 maka diseleksi lagi dan inilah yang terbaik untuk tingkat SD 1200 atas nama Habibah Al-Fatul Nisa dari SD Aisyah. Ada juara kedua dengan jumlah nilai 1220 atas nama Dinda Nafisa Wibowo Madrasah Darussalam. Dan juara pertama dengan jumlah nilai 1250 atas nama Alia Kurniawati SD Arisalah Kota Lubuk Linggau. Tepuk tangannya boleh, luar biasa sekali. Jumlah nilai 1200. Selanjutnya kedua Dinda Nafisa Wibowo dari Darussalam dengan jumlah nilai 1220. Alia Kurniawati dari SD Arisalah dengan jumlah nilai 1250. Halo, ya Pak Pendi. Ya, besok kita syuting ya? Oke, siap. Syuting pojok, ya. Di hotel ya? Oke. Bin, woi, Bin, emang ada berapa anak magang kita nih? Tahu aku ada 5. Apa emang? Yang di dalam ada 2. Nah di sini ngapa ada 2? Berarti ada 4. Mana sih koknya? Kalau masih dalam kandang. Dalam kandang. Emang kambing? Nggak tahu aku ya. Lena, mana kawan kau? Nah, mungkin telat. Telat? Tante ngubungi kamu apa telat apa siapa mana? Kakak sih ini. Berarti ya? Berarti. Kamu apa? Kau tinggal sini ke? Apa dia sakit? Bisa jadi. Gak ada ini yang ngomong. Kamu jangan malas-malas ya. Kalau kamu malas-malas kakek nilai kamu malas pula Pak ngasihnya. Siap. Lah berubah nggak kak? Nggak jadi mamang lagi. Lah jadi bapak. Telat aku. Di mana ada aku ya? Ngintip-ngintip masuk. Gak boleh ngintip-ngintip tuh. Ini bentitan tuh. Lena, kawan kamu ini? Iya, Kak. Oh, Ini si kok lagi. Kirain masih dalam. Tahu nih. Aku lagi berkandang. Dari mana kau, Dek? Dari rumah, Pak. Dari rumah. Iya. Dari rumah ke sini naik apa? Jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Jalan kaki.
kaki. Iya. Oh, jalan kaki. Di mana rumah kau? Di Ciremes Sejahtera, Pak. Ciremes Sejahtera ke kantor sekitar berapa kilo? Orang tahu itu, Pak. Coba aja nggak betes kau. Sana. Kalau besar jauh pulau berarti. Ngapa kau naik jalan kaki? Kau nak motor? Jakarta, Pak. Dipakai orang tua. Oh, dipakai orang tua. Emangnya orang tua kau pegawai apa? Mama aku di rumah sakit jiwa, Pak. Hah? Di rumah sakit jiwa. Mama yang di rumah sakit jiwa. Cak mana itu? Tidak tahu pula aku. Serius? Serius, Pak. Oh. Kalau bapak kau? Bapak aku di penjara. Di penjara? Iya. Cacam. Emak di rumah sakit jiwa. Mbak di penjara. Iya. Nggak kasih kak jalan kaki. Cacam. Alah kecil suara yang nggak ada kedengeran. Ada sen nggak nggak? Kita kasih sen nih. Asian boleh biar kacak naik ojek tak telat. Nggak? Mungkin sen nggak? Berapa? Kita kasih mekolo lah. Cacam 50.000. Lah untuk seminggu ya sih. Mak di sakit jiwa. Mbak di penjara. Sian pula. Kalau ya kak hidup sebatang kara di rumah. Cacam aku tuh agak susah percaya denganmu. Coba Tidak apa-apa lah. Nah kau kan ada utang sama aku. Tapi jadi tuh kau ini potong utang terus. kalau dia cek itu tidak terpotong utang kamu. Lama makan dek? Sudah, Pak. Sudah makan. Siapa namanya tadi? Naufal Ardiansa. Oh, dipanggil Ipul. Oh, Napul. Ini ada sedikit rezeki untuk kau. Ambil ya. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, besok jangan telat lagi kau ya. Iya, Pak. Oh. Jadi loh, Pul. Mau emak di rumah sakit jiwa? Lama, Pak. Mau. Mbak di penjara lama pula? Iya, 10 tahun, Pak. Caca. 10 tahun. Di penjara telah 10 tahun. Iya, Pak. Kalau mak kau? Nah, mak aku udah tahu aku, Pak. Dari kau lahir enggak tahu. Lahir mana? Ada penimpa aku. Tapi emang di rumah sakit jiwa mama kau ngapain? Mama aku dokter, Pak. Bapak kau di penjara ngapain? Bapak aku polisi. Lah. Iya, Bin. Coba di miskin gitu. Anak orang kaya. Si kok dokter, si kok polisi. Ini mana sesuatu dari kak? Ambil lagi. Untuk aku ya, Pak. Ada. Anak orang kaya. Rugi. Jangan lagi telat. Jangan telat lagi nggak, Dem. Lah. Untung mau coba ambil lagi saya mau follow kak. Berarti utangnya masih ada 50. Hai deh. Dalam rangka menyambut tahun ajaran baru 2025, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah memimpin upacara perdana yang diikuti oleh seluruh siswa di jenjang SD, SMP, SMA Muhammadiyah. Upacara berlangsung dengan hikmat dihadiri oleh guru, staf, dan ratusan siswa. Di dalam amanatnya, Merdadila menekankan pentingnya menjaga sikap dan perilaku positif di lingkungan sekolah. Ia menyampaikan pesan khusus kepada siswa jenjang atas, terutama yang berada di tingkat SMP dan juga SMA, agar menjadi teladan yang baik bagi adik-adik mereka yang baru bergabung sebagai siswa baru. Ia juga menegaskan di sekolah Muhammadiyah tidak ada tempat untuk tindakan perundungan atau bullying. Perundungan dalam bentuk apapun sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ditanamkan, yaitu saling menghormati, peduli, dan menjaga persatuan. Siswa yang lebih senior memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik, terutama kepada adik-adik baru yang masih dalam tahap penyusahan diri di sekolah. Tim Liputan Selampari TV melaporkan. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau Haji Trisko Devriansa memimpin rapat internal dalam rangka persiapan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda utama yang akan dilaksanakan dalam memberikan momen nasional tersebut.
Beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan antara lain pelaksanaan upacara dan apel hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, desain serta pemasangan hiasan kota, hingga berbagai perlombaan rakyat yang telah menjadi tradisi setiap tahunnya. Di antaranya adalah lomba gerak jalan yang akan diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SD, SMP, SMA, serta lomba panjat pinang yang selalu menjadi daya tarik warga. Selain itu, lomba mobil hias juga akan digelar sehari setelah upacara Hari Kemerdekaan. Sekda juga menegaskan pentingnya koordinasi antara perangkat daerah agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, meriah, dan tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, Heri Suryanto, serta Ketua TP PKK Kota Lubuk Linggau Haji Ariska Priba Ayu, beserta jajaran lainnya turut menghadiri dalam rangka kegiatan Lomba Balita Indonesia, sebagai sarana untuk memantau perkembangan fisik dan kesehatan anak-anak. Kegiatan ini juga sejalan dengan visi jangka panjang Indonesia Emas 2045, yang dimana anak-anak diharapkan menjadi generasi penerus bangsa yang sehat baik secara fisik maupun mental. Ketua TP PKK Kota Lubuk Linggau Haji Rizka Priba Ayu menuturkan bahwa mayoritas peserta lomba adalah anak pertama dari keluarga. Hal ini memberikan kesempatan bagi orang tua untuk belajar cara mendidik anak yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk pendidikan anak-anak berikutnya. Lebih lanjut, ia menyampaikan bagi para pemenang, tunjukkan prestasi terbaik di tingkat provinsi. Bagi yang belum menjadi pemenang, ambil pelajaran dari pengalaman ini untuk menjadi orang tua yang lebih baik dalam mendidik anak sebagai wujud penghormatan terhadap hak anak sebagai generasi penerus. Selain itu, lomba ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak, serta memberikan motivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan terutama anak-anak balita. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Hai Dem, Caknyo sambil nunggu dia lemak aku. Mana yang ada cari dan menemu gak? Dindo dari mana? Ingat nggak utangnya tuh? Utang yang mana? Bayo, utang atau Bayo? Utang yang mana? Nah, utang yang kemarin tuh? Yang kemarin malah lunas. Belum. Wow. Bayo. Masih ada 5 juta lagi ya? Bayo deh. Gak dulu, aku nih masih nunggu duren tuh. Nah, tinggal nah. Ini. Ada tinggal panen lagi. Bayo. Woi, dak paca kalau sekarang. Agak bela. Mang ada Bayo besok. Nah, ngadek ngok lagi. Mata hai tuh. Cacam. Dak paca bangun lagi. Ya sudahlah kalau itu jam berapa? Sekarang jam 12 pun dia duit tuh. Jam 12? Yo. Baik, jam 12 kau kesini. Yo. Ado kalau, dak usah sombong ego. Duren tuh. Ingat. Tenang bay, harga diri kau, pacak ku bayar. Oh no. Dia ngomong kalau dak pacak bayar, aku dak pacak ningok matahari pagi. Tapi datang ke sini jam 12. Nah, jak pintar bang itu. Jam 12 matahari langat. Hai dem bayar cak mana? Waalaikumsalam. Woi Mang Yadi. Lebak ngan buat duren. Tinggal panen. Wah. Besok 2 mobil aku pastikan terjual. Duduk dulu sini dulu. Kau ini pecah ini bahaya tadi. Ada tukang tagih tadi. Siapa? Ada lah budak baru. Nggak kenal dia sama aku. Wah ya waya utang 5 juta. Sepohon. Lunas dah. Iya. Pemilu ini Bin, apa namanya? Nunggu Dian Bin. Udah butuh nian kalau aku dapat sen. Pacak nian kau kesini pas lagi perlu. Nian. Tapi ada syaratnya. Apa? Kau nolong aku ngepak duren gak? Ngepak duren. Masukin ke dalam mobil. Masukin ke dalam mobil. Mobil standby. Nian, ngapain nggak begaruk tuh? Lacak mano kau nak nunggu duren malam-malam, baru sore bela begaruk-garuk. Emang Yadi. Dem cak ini bela.
Nggak tega pula aku nih kau. Belum pernah kan nunggu duren malam-malam? Saya ini be. Banyak nyamuk. Agak kau dikit lah nak balik. Jadi? Kau ke warung depan, kau beli obat nyamuk. Oh. Malam kita ini nunggu duren. Pelah. Ada duit? Ada. Beli Obat nyamuk. begitu ya? Sip. Nah, padek lah itu baru aku nak nelpon tadi. Ini apa Peri sama Reza. Uang talang. Biasa dia tuh lah yang mungut duren. Ada Mang Yadi. Pacak Mang Yadi. Baik ngawani aku malam ini. Hai Dem. Belum selesai aku tadi nak ngomong. Caknyo selain duren bisa juga aku. Bisnis terong. Tadi beli terong, caknya pacak ngambek di. Bikin ngelek kunia. Apa dia? Nggak nyuruh ku beli obat nyamuk. Iya, biar dak kau ini dak garuk-garuk lagi malam-malam. Tapi katanya kopek res tadi kak. Ngapa? Ngomong ngomong kan beli obat nyamuk. Sakit apa nyamuk nggak? Sakit apa nyamuk nggak? Sakit apa nyamuk nggak? Nggak beli ini di warung ini kopek res. Woi Mang Yadi, ku lupa ngomong. Sakit apa nyamuk? Same haula nggak dengan kopek res. Aku tadi lupa ngomong jangan kopek res. Kopek Rismar yang sih lagi same-same res. Si kok Rizduhan, si kok Rismar. Woi omong baik. Nggak sakit omongin. Cuma mual-mual baik omong baca itu. Ngerti lah itu. Kau balik lagi ke situ. Beli obatnya. Woi Mang Yadi, obat ini nah bukan obat omong be. Nggak tahu lah. Obat tuh. Iya. Tidak digigit. Iya. Kalau masih ditanya ini sakit namanya mencret omongnya beca itu. Obat bukan nyamuk sakit. Bukan. Oh iya ya Allah. Oh Mang Yadi, kopek res pule. Banyak masalah hidup kak.